Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan antara pendidikan agama Islam, pendidikan keislaman, pendidikan dalam Islam, pendidikan menurut Islam, dan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam mempunyai beberapa kesamaan. Di antaranya adalah adanya usaha dan proses pemahaman sesuatu pendidikan secara kontinu, adanya hubungan timbal balik antara orang pertama, orang dewasa, guru pendidik, kepada orang kedua, dan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir keduanya. Pendidikan keislaman, yaitu upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Pendidikan dalam Islam, yaitu mempunyai tema yang sangat varian, salah satunya yang tercantum pada surat Ar-Rum ayat 39. Pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam dengan diajarkannya nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan. Perbedaan istilah tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah adalah proses pengembangan bimbingan jasad akal jiwa yang dilakukan secara berkelanjut sehingga anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Tarbiyah juga mencakup seperti perkembangan, pemeliharaan, penjagaan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki terhadap anak didik. Ta'lim adalah proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Ta'lim mempunyai batasan pengertian yang dipahami lebih luas cakupannya dibandingkan dengan istilah tarbiyah, terutama dalam konteks sekuens atau cakupan wilayah subjek atau objek didiknya. Ta'dib adalah proses mendidik yang ditujukan kepada pembinaan budi pekerti peserta didik dan dengan tujuan pada proses penyempurnaan akhlak. Landasan pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari syariat Islam yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan Islam dan studi pendidikan Islam. Landasan atau dasar pendidikan Islam yang pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Selain itu, sifat dan perbuatan para sahabat dan ijtihad. Dalam dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia ada 3 jenis, yaitu dasar hukum yuridis. Dasar hukum yuridis yaitu undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah yang meliputi dasar ideal, Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dasar konstitusional yaitu UUD 1945, Bab 11 Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Dasar operasional yaitu dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia. Dasar hukum agama. Dasar hukum agama yaitu dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum sosial psikologis. Dasar hukum sosial psikologis yaitu peranata sosial tentang kebutuhan terhadap nilai-nilai agama, sehingga mereka merasa tenang dan tentram hatinya ketika mereka dapat mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama, prinsip pendidikan Islam secara umum meliputi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pada ayat kauliyah dan kauniyah, yaitu wahyu dan hukum kealaman. Yang kedua, tauhid. Maksudnya, memiliki potensi bertauhid serta mencintai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang ketiga, berdasarkan kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang keempat, mensinergikan antara akidah, ibadah, dan muamalah dalam arti luas. Yang kelima, berdasar pada asas normatif, filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang keenam, memperhatikan 2 alam kehidupan, yaitu dunia dan akhirat secara seimbang.
Yang ketujuh, persamaan terhadap peserta didik dan menghargai perbedaan individual. Yang kedelapan, memiliki tujuan baik, cara yang baik, pendidik, serta didik, sarana dan prasarana, serta lingkungan yang islami. Kemudian yang terakhir, yaitu memperhatikan sekuens pendidikan yang diawali pendidikan di rumah tangga ataupun keluarga, kemudian sekolah atau madrasah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan Islam secara khusus, meliputi sebagai berikut. Yang pertama yakni pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan adil dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai kultural, hak asasi manusia, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan peserta didik. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan juga menghitung. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengandalian mutu layanan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu model penelitian pendidikan Islam. Dilihat dari segi objek, model penelitian ilmu pendidikan dapat dibagi kepada 3 bagian. Pertama, ada pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan tentang hal-hal atau objek-objek yang empiris diperoleh dengan melakukan penelitian ilmiah dan teori-teorinya bersifat logis dan empiris. Kedua, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan tentang objek-objek yang abstrak, logis diperoleh dengan berpikir dan teori-teorinya bersifat logis. Ketiga, pengetahuan mistik, yaitu pengetahuan yang objek-objeknya tidak bersifat empiris dan tidak pula terjangkau oleh logika. Objek pengetahuan ini bersifat abstrak. Objek ini dapat diketahui melalui berbagai cara lain. Pengetahuan kita tentang yang gaib diperoleh dengan cara ini. Mungkin cukup sekian penjelasan makalah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.